Ida Pandita Nabi Darmo Putra Paseban. Beliau dilahirkan di Sumui, dekat dengan kampung Kiai Margo. Jadi mudah-mudahan rezekinya dekat. Nihayana muncul karena tidak mampu manusia menerapkan dari 12 poin itu kalau tidak ada dua pilihan. Dua pilihan ini adalah saling bersinergi dan merupakan satu kesatuan. Mahayana, Nihayana. Adik-adik, nanti terutama guru-gurunya ini, yang mana disebut dengan Mahayana, yang dimana disebut dengan Nihayana. Di dalam kehidupan ada tinggal dua pilihan. Mau kiri boleh, mau kanan boleh, tetapi antara tangan kiri tangan kanan harus menyatu. Betul? Anda tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Anda ke kiri berjalan tapi juga seiring dengan tangan kanan. Nah, untuk itulah muncul Mahayana. Mahayana itu adalah proses kehidupan. Mahayana itu adalah proses kehidupan. Sedangkan Nihayana adalah hidup menuju Tuhan. Ada yang langsung ke Tuhan, ada yang melalui proses. Proses inilah yang disebut dengan yajna, yaitu korban suci. Yang tadinya dikorbankan adalah manusia, apakah sekarang adakah manusia yang mau mengorbankan dirinya menjadi yajna? Ada? Yang kedua, Nihayana menuju Tuhan. Silahkan Anda menujuku dengan cara Anda, tapi tidak boleh saling mengganggu. Prosesnya adalah ritual, sedangkan ahimsa adalah etika. Etika. Dan di sini adalah ritual. Ritual sesuai dengan Rigveda pada waktu pelaksanaan upacara agung di Besaki itu mempergunakan Panchadhatu, mempergunakan korban suci dari seluruh isi alam semesta. Sebetulnya korban suci ini kalau bisa manusia hanya satu, cukup manusia satu saja yang dikorbankan, tidak ada lagi isi alam yang lain. Karena tidak ada, makanya ciptaan beliau yang dikorbankan. Yang mana? Kalau tidak ada manusia, peliharaanmu, apa yang kamu pelihara? Kalau yang menuju kepada Nihayana, Anda melaksanakan kepadaku melalui kasih sayang. Melalui kasih sayang. Sedangkan di sini adalah proses keharmonisan. Di mana letak perbedaannya antara keharmonisan dan kasih sayang? Ujung-ujungnya adalah menuju jadi satu. Hanya saja praktek yang berbeda. Betul?
Coba adik tepuk tangan yang kencang. Tepuk tangan yang lebih keras. Daripada beda 10 ini 10 supaya Anda mengerti proses kehidupan. Aku berikan solusi. Ada yang disebut dengan tumpak warigel. Tumpak warigel. Ada disebut dengan tumpak uye. Betul Ibu Surati? Betul? Tumpak warigel itu Anda harus pelihara untuk kebutuhan hidup Anda. Aku juga memberikan roh. Apakah tumbuh-tumbuhan mempunyai roh? Ya. Apakah mempunyai tenaga? Hanya tidak punya pikiran. Karena engkau manusia, aku ciptakan mempunyai bayu sado hidup. Engkaulah yang mengatur alam semesta ini. Aku serahkan sepenuhnya. Silahkan. Maka rawat pohon ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai apa? Sebagai untuk kebutuhan hidup Anda. Siapa yang tidak merawat pohon, kita tidak bisa hidup. Betul? Rawatlah binatang dengan sebaik-baiknya. Apa yang Anda rawat dengan sebaik-baiknya, itu kita persembahkan demi binatang kita rawat untuk kebutuhan kita. Kita makan beliau, akhirnya kita bisa sehat. Berarti beliau bisa meningkatkan energi daripada manusia. Di situ masuk ekosistem. Ekosistem. Sehingga tidak demikian, apa sih korelasinya antara Caru dan Ahimsa? Caru dan Ahimsa letak perbedaannya adalah Caru adalah ritualnya, sedangkan Ahimsa adalah etika. Etika di dalam kehidupan. Maka di garis bawahi dalam Ring Veda 10-90 itu, kalau Anda ingin harmonis, hidup tenang, laksanakanlah korban suci. Laksanakanlah korban suci. Karena itu adalah engkau menyayangi ciptaanku. Aku tidak punya mata, aku tidak punya mulut, tidak punya telinga dan sebagainya. Aku tidak pernah makan, aku kenyang setiap hari, bisa melihat kemana-mana walaupun tanpa mata. Nah, terkait dengan itu, inilah yang disebut dengan kearifan lokal. Jelas ya? Kearifan lokal yang khusus dilaksanakan bagi umat Hindu di Bali, yang mengikut adalah Siwa Siddhanta. Ini. Sedangkan di India, Mahatma Gandhi mengikuti ajaran ahimsa, tidak boleh membunuh, tidak boleh menggunakan daging dan darah. Tapi prosesnya berbeda. Sehingga antara ahimsa dengan Caru, dengan korban suci, arahnya sama-sama bagaimana mengharmoniskan kehidupan. Ahimsa dalam arti bukan dikaitkan dengan tidak membunuh, tapi tidak boleh menyakiti. Ahimsa tidak boleh membunuh, tetapi aturannya tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyiksa.